Tahun 2023 katanya adalah permulaan dari dimulainya kembali era emas ajang balap ketahanan dunia atau WEC. Dan tahun 2024 udah bukan permulaan lagi, karena era itu udah benar-benar dimulai. Masuk tahun kedua, untuk pertama kalinya mobil LMDH akhirnya bisa meraih kemenangan di WEC. Adalah Porsche mobil LMDH pertama yang meraih kemenangan itu. Nggak tanggung-tanggung, sekalinya menang, semua podium diborong, dengan podium 2 diisi sama tim Cota dan podium 3 diisi sama Porsche Penske nomor 5. Video ini aku mau ngomongin apa aja yang bisa diomongin dari WEC Qatar kemarin. Balapan dimulai dengan hypercar Isotta Fraschini yang berhenti waktu pas formation lap, yang kalau nggak salah karena ada masalah di sistem hybrid sampai harus di reset dulu baru bisa jalan lagi. Karena hal itu Isotta Fraschini harus start balapan di grid paling belakang, di belakang rombongan mobil kelas GT3. Sejak saat itu Isotta Fraschini hampir nggak pernah kesorot kamera atau kayak jarang banget kelihatan pas balapan. Isotta juga total kena penalti sampai 3 kali. Yang pertama penalti stop and go 90 detik karena ngebut di jalur pit. Yang kedua kena drive-thru penalti yang harus lewat pit tanpa ngapa-ngapain gitu karena ngebut waktu full course yellow. Yang ketiga adalah penalti stop and go lagi selama 200 detik yang kalau nggak salah karena penggunaan daya yang berlebihan. Parah sih, tim baru kebanyakan pola. Isotta Fraschini akhirnya keluar dari balapan di lap ke-157 karena kegagalan suspensi depan kanan. Masalah ini sebenarnya bisa diperbaiki sama para mekanik, tapi tim lebih milih buat nggak lanjut balapan daripada kena masalah yang lain. Lagi pula juga udah ketinggalan jauh banget. Kembali ke balapan, secara tidak mengejutkan Ferrari Miguel Molina kenceng banget waktu habis start dan langsung memimpin balapan di tikungan pertama, nyalip Porsche dan Toyota. Di belakang ada juga Peugeot yang melintir soalnya kena sundul sama Cadillac. P1, P2, P3 ada Ferrari, Porsche sama Peugeot yang tahu-tahu kenceng banget. Porsche sempat ada peluang nyalip Ferrari walaupun rada maksa dikit tapi gagal cuy, malah hampir tabrakan. Untung aja sih enggak. Gak mau kalah, Peugeot juga ikut dalam persaingan dan berhasil nyalip Porsche buat posisi kedua. Nggak lama dari situ giliran Ferrari yang disalip sama Peugeot. Buset, Peugeot memimpin balapan di Qatar. Di saat peluang buat menang masih terbuka lebar-lebar, tahu-tahu Ferrari kena penalti drive-thru karena sebelumnya mobil Ferrari nginjek garis waktu mau masuk ke pit. Aduh, sayang banget ya kan. Seketika Ferrari keluar dari 10 besar. Belum cukup bikin tifosi nepuk dada, sekarang giliran Ferrari satu lagi yang kena masalah. Senggolan sama McLaren GT3, saya belakang Ferrari lepas. Kocak sih. Mentang-mentang Peugeot lagi P1 malah ikut-ikutan gak pakai saya belakang. Hilang sudah peluang Ferrari buat menang kedua kalinya di WEC. Ferrari nomor 51 yang tadi sayapnya lepas, sekarang ketemunya Lamborghini sampai-sampai keduanya battle. Tapi bukan battle buat menang, melainkan battle buat posisi 17. Ini sih jatuhnya aduh gengsi anjir. Dari tadi belum ngomongin Porsche. Porsche nomor 6 pelan-pelan naik dari posisi 8 sampai posisi kedua, termasuk nyalip Toyota juga. Porsche akhirnya mimpin balapan di lap ke-54 cuy, Peugeot udah kesalip. Selain itu Porsche nomor 5 dan tim Cota juga konsisten banget di barisan depan, tapi sayangnya Cota nomor 38 yang ada Jenson Button harus keluar dari balapan. Ngomongin soal Toyota, mereka dari waktu tes pramusim bener-bener keteteran banget. Bahkan masuk top 10 aja kayak susah banget. Tapi ketika kualifikasi, tahu-tahu mereka bisa P2 melalui Nick de Vries. Di Krasen Banking, taunya Toyota bener-bener keteteran di balapan di Qatar. Aku sempat ngira kalau hal-hal kayak gini hal biasa bagi Toyota, jadi curiga. Tapi ternyata bener, Toyota bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Toyota dikasih berat minimal 1089 kg atau yang paling berat di antara hypercar lain. Udah kayak balapan bawa muatan pasir. Lanjut, balapan didominasi sama Porsche dan Peugeot. Porsche nomor 6 hampir pasti nggak kekejar. Otomatis itu jadi rebutan antara Peugeot, Cota sama Porsche nomor 5. Kejar-kejaran 3 mobil ini seru banget. Tapi drama terjadi cuy ketika balapan sisa 2 lap lagi. Peugeot mobilnya habis bensin, anjir. Nyesek 2 lap lagi loh, bensinnya habis. Mobil Peugeot cuma jalan pakai energi listrik buat nyelesain balapan, tapi sayangnya
Sang pembalap pakai energi listrik melebihi batas dan itu bikin Puccio kena penalti sampai didiskualifikasi. Udah cukup? Oh enggak dong, sang pembalap juga nggak masuk ke pit buat parkir mobil di park frame dan itu bikin mereka kena penalti tambahan. Padahal kalau nggak habis bensin, ini adalah finish terbaiknya Puccio selama ikutan WEC dan juga nutup balapan pakai mobil hypercar yang sekarang dengan naik podium, karena katanya di ronde kedua nanti Puccio udah bawa mobil hypercar baru. Dengan didiskualifikasinya Puccio bikin Proton Competition Porsche naik ke posisi 10 dan dapat poin. Setelah drama habis bensin Puccio, Porsche merayakan kemenangan pertama mereka di WEC. Cota finish kedua dan Porsche nomor 5 finish ketiga. Jadi untuk sementara WEC dan IMSA dikuasai sama Porsche. Porsche menang di balapan Daytona 24 jam. Di WEC Porsche menang juga balapan di Qatar. Balapan ini berjalan kalau nggak salah 9 jam 50-an menit dari 10 jam waktu maksimal jalannya balapan. Kalau Ferrari gimana bang? Ferrari setidaknya lumayan diselamatin sama tim customer mereka AF Corse yang finish posisi 5. Bagaimana dengan 4 tim baru WEC? Ya mau berharap apa sih? Yang pertama dari Alpine dulu. Alpine ini kayaknya bukan mobil yang kurang kenceng, tapi ekspektasiku yang ketinggian. Aku prediksi Alpine ini kenceng, bisa lah podium sampai aku buatin video sendiri. Tahu-taunya malah biasa aja. Satu mobil Alpine finish di P8, lumayan sih. Mick Schumacher juga beberapa kali kocak anjir, sempat-sempatnya main pasir. Kemudian ada BMW. Satu hal yang aku notice dari BMW di balapan kemarin adalah mereka 2 mobil tapi dempetan terus, kayak maunya deketan terus gitu, kayak kita anjay. Tapi asli bener woi, kayak kalau pas kesorot pasti BMW satu lagi itu lagi ada di situ gitu, tapi pas finish sih enggak, karena yang satu P11 yang satu P15. Selanjutnya ada Lamborghini atau Vanwalgini. Lamborghini hampir nggak bisa ngapa-ngapain di balapan kemarin, mereka cuma di belakang bareng BMW. Ya wajar-wajar aja sih, baru debut jadi dimaklumin. Satu-satunya momen dimana Lamborghini kelihatan keren adalah ketika mereka kalah battle sama Ferrari. Udah itu aja sih. Kalau Isotta Fraschini tadi udah aku spill sendiri di awal. Pada intinya balapan kemarin seru banget. Lebih seru lagi kalau banyak yang follow IG Endurance Indo. Wede, promosi dulu ya kan. Tapi maaf aja nih kalau desainnya itu kurang, karena aku sendiri kurang pinter ngedit-ngedit gitu cuy. Jadi ya maklum lah ya. Balapan kemarin akhirnya Toyota tumbang cuy. Walaupun katanya karena Bob, tapi bodo amat. Yang kalah menjelaskan. Siapapun yang bisa ngalahin Toyota, dukung. Bukan gimana ya kan, demi keseruan kompetisi gitu maksudnya loh. Bukan gimana-gimana. Kalau yang menang itu aja kan boring banget, gak asik. Porsche adalah pemenang keempat sejak kelas hypercar ada. Nyusul Toyota, Ferrari, sama Alpine yang udah duluan bisa meraih kemenangan. Semoga pabrikan lain cepat nyusul. Buat kelas GT3 besok lagi lah ya, sekarang skip dulu. Intinya yang menang itu Porsche 911 GT3 R992 tim Manthey Pure RX Racing. Dah cukup. Ronde kedua WEC akan balapan tanggal 21 April, balapan di sirkuit Imola selama 6 jam. Oke lah, sampai sini aja videonya. Udah capek aku ngomong. Masih banyak yang kurang itu pasti, karena nge-review atau ngerekap balapan 10 jam itu nggak gampang. Apalagi aku juga nggak nonton full 10 jam. Jadi ya udahlah kayak gini aja. Makasih ya udah nonton. Bye bye.